Oke, kita mau baca ayat dulu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Oke, Kak Dwi mau tanya, siapa di sini yang suka nonton bola? Angkat tangan. Wah, kayaknya rata-rata laki-laki ya. Cewek-cewek nggak suka ya nonton bola. Tapi nggak menuntut kemungkinan banyak juga cewek-cewek yang suka menonton film bola. Siapa yang masih ingat tahun 2022 kemarin yang sempat viral di mana-mana itu orang nonton nobar apa ya? Ada apa? Piala? Iya di Qatar. Seru kan, siapa yang nonton Piala Dunia? Siapa yang juara ya? Siapa ya? Argentina. Wah, hebat sekali. Nah, Kak Dwi mau tanya, pasti di sekolah biasa kan ada pelajaran PJOK ya. Biasa ada main bola gitu kan, atau main apa gitu, pokoknya kayak gitu. Siapa yang tahu di dalam klub sepak bola ada berapa jumlah orang yang ada? Ada berapa? Kak Dwi kasih clue. 10, 11 atau 12? 11 atau 12? 12 orang klub sepak bola. Nah, 11. Oh iya, ke-11an bukan ke-12an. Iya. Ada 11 pemain sepak bola. Nah, tapi bukan cuma 11, ada juga pemain cadangan yang lain. Jadi pemain yang di lapangan hanya ada 11 orang, tapi ada pemain cadangan. Nah, Kak Dwi mau tanya dulu sama teman-teman. Kalau sudah ada 11 orang di dalam satu lapangan gitu, kira-kira ada bagiannya apa aja di dalam itu? Ada apa ya? Ada yang pertama ada yang jaga gawang, terus apa lagi? Kapten, apa lagi? Kiri ada pemain belakang, penyerang, back apalah itu, banyak ya bagiannya masing-masing ya. Nah, kalau misalnya tim sepak bola itu ketika mereka bertanding ya, ketika bertanding nih, Kak Dwi jaga gawang gitu, nanti Kensi penyerang, nanti Tristan ini pemain belakang gitu ya. Tapi Kak Dwi itu nggak mau jadi gawang, penjaga gawang, kiper ya biasa ya, nggak mau jadi kiper. Kak Dwi mau jadi penyerang. Terus kira-kira ada nggak yang jaga gawang? Tidak ada. Terus kalau lawan tendang bolanya ke situ, masuk nggak? Masuk. Karena kenapa? Nggak ada yang jaga di gawang itu. Atau gini, tadi Kensi yang jadi penyerang. Terus Kensi bilang, enggak mau aku jadi penyerang, aku mau jadi kiper. Terus yang jadi penyerang siapa? Nggak bisa dong, kan Kak Dwi yang jadi kipernya. Nah, teman-teman, di dalam tim sepak bola ada yang namanya tim. Ada namanya tim. Nah, kalau dalam sepak bola ada 11 orang. Mereka bekerja sama. Kerja sama buat apa? Mereka kerja sama supaya mereka dapat, iya, untuk apa? Mencetak gol. Ya, tujuan mereka main supaya dapat mencetak gol. Contohnya tadi teman-teman juga main games kan. Tujuannya supaya apa? Supaya menang kan. Jadi dalam permainan itu harus ada kompak gitu kan. Coba kalau teman yang satunya tiba-tiba kemarin Piala Dunia Argentina yang main, tiba-tiba dia lagi main, tapi yang jaga gawang tiba-tiba kebelet. Ya apa yang terjadi? Bisa jadi Argentina nggak menang kan kemarin, bisa jadi mereka kalah gitu kan, karena nggak ada yang jaga gawangnya. Nah, di dalam Alkitab juga ada 4 orang mereka berteman, tapi ada juga satu teman mereka yang tidak bisa berjalan. Nah, 4 orang ini bilang kayak gini sama ke teman yang lain, ada Tuhan Yesus datang di sana, kita harus bawa teman kita, karena mereka dengar Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sakit juga. Jadi mereka runding, ayo bagaimana caranya supaya teman kita ini
bisa dibawa ke sana ya, supaya teman kita ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang satu bilang, atau kita gendong aja. Digendong, teman-teman, orang yang lumpuh ini bukan anak kecil lagi, anak-anak muda, tapi udah orang tua. Digendong, kalau digendong cuma satu orang yang capek, terus yang tiga ngapain? Gimana kalau nanti di tengah jalan kita gantian? Aduh, ribet-ribet kalau gendong gitu. Atau gimana kalau kita satu orang pegang tangan, satu orang pegang kaki? Aduh, kasihan nanti orang yang lumpuh itu kan. Dia digotong kayak dibawa apa, tangannya dipegang dua gini, kakinya gitu. Aduh, nggak bisa, kayaknya tidak memungkinkan kayak gini. Terus mereka pikir gimana caranya supaya orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Oh, kita punya ide. Mereka, ayo kita kerjasama bagaimana supaya teman kita ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil tilam, mengambil tempat untuk tidur, untuk mengangkat teman mereka yang lumpuh itu. Kita harus angkat nih, nggak bisa dia ke sana sendirian. Mana bisa orang lumpuh itu jalan sendiri? Ya bisa sih Kak, dia jalannya ngesot-ngesot, ya tapi lama sekali. Bisa jadi dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus waktu dia tiba di sana. Nah, akhirnya gimana ya caranya? Sudah, ayo kita ambil tempat itu, ditaruhlah temannya itu di atas tilam itu. Ayo udah kita angkat. Kan kalau di tempat tidur kita segi empat atau persegi panjang gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya kayak gini. Ayo, berarti kamu pegang di sini ya, yang kamu di sini, yang satu di sini, yang satu sini, supaya bisa diangkat. Terus dibilang, oke. Saya harus kita pegang ya, kita harus kerjasama. Coba teman-teman pikir ya, kalau misalnya salah satu dari teman mereka yang di sebelah sini, nggak mau, berat aku, nggak mau aku bantu, nggak mau gotong dia. Apa yang terjadi? Bisa saja ketika mereka mungkin lagi sementara gotong itu, lagi bawa temannya itu, bisa saja dia terjatuh. Karena apa? Nggak seimbang. Mereka harus kerjasama bagaimana supaya mereka bisa sampai bertemu dengan Yesus. Dalam perjalanan, kalau misalnya yang satu bilang, aduh udah berat sekali dia, berat, nggak mau, capek. Apakah teman-teman mereka yang lumpuh itu bisa bertemu dengan Yesus? Nggak bisa. Mereka harus bekerja sama. Sudah mereka gotong, iyalah bukan ringan ya teman-teman, berat itu udah orang tua. Mereka gotong, bawa, wah mungkin mereka kelelahan ya di jalannya, tapi karena mereka kerja sama, jadi mereka sama-sama merasakan kelelahan, sama-sama merasakan beban yang berat. Sampailah mereka di satu rumah di mana Yesus berada. Aduh, banyak sekali orang di sana. Mereka nggak bisa masuk teman-teman. Bisa saja ya, teman itu bilang, aduh, udah capek aku bawa ke sini, malah nggak bisa ketemu Yesus, malah banyak orang nggak bisa masuk. Gimana ini? Bisa saja salah satu dari mereka ngomong kayak gitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir lagi, bagaimana ya supaya teman kita ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka berpikir, mereka mencari cara, oke, kamu tunggu sini, saya akan melihat keadaan rumah ini bagaimana ya supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya, mereka dapat cara. Mereka naik ke atas rumah orang di mana Tuhan Yesus itu berada. Oh ya sudah, ayo mereka bawa. Nah teman-teman, naik tangga, coba sini ya, kita kalau misalnya Kak Dwi angkat Kak Riesta, terus yang angkat ada Kensi, ada Tristan, ada Samuel, ada Ica, terus angkat gitu. Teman-teman, pasti ya keberatan nggak kalau angkat begitu? Kalau sendiri gitu, kalau Kensi disuruh gendong sendiri mungkin keberatan. Kalau dua orang yang bawa, susah Kak, nggak bisa bawa kalau cuma dua orang. Harus berempat gitu ya untuk bawa tempat tidur. Kalau cuma dua, ya kejungkir lah orangnya, terlucur lah ke bawah orangnya. Apalagi kalau dia ke atas gitu ya teman-teman. Ya, gimana caranya? Jadi mereka harus kerja keras. Jadi pas mereka bawa naik itu, mereka harus ayo, kiri, awas, kanan. Mereka harus kayak gitu. Yang di atas itu harus mengarahkan temannya di bawah. Supaya apa? Supaya temannya ya kan nggak kelihatan kan, temannya kan lagi gotong di bawah. Weh, di mana? Masih jauh? Ayo terus naik. Kan harus diarahkan supaya teman yang di bawah pun bisa naik dengan baik, tidak jatuh kayak gitu. Coba kalau nggak diarahkan, mana temannya tahu? Jangankan kayak gitu, kadang kita tutup mata aja kalau kita nggak diarahkan. Orang kadang suka kesandung kan kalau naik tangga gitu. Ini apalagi orang yang gotong, orang yang berat. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan,
Kenapa mereka mau kerja sama? Karena mereka juga mengasihi teman mereka. Kalau mereka tidak mengasihi teman mereka, nggak maulah aku bawa orang itu. Udah berat digotong, nggak ada untungnya buat saya. Bisa saja mereka ngomong kayak gitu. Tapi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, karena mereka mengasihi teman mereka mencari cara bagaimana supaya ini udah sampai di atas, bagaimana caranya supaya orang ini bisa turun. Tali woi, tali, ambil tali, bawa ke sini. Mereka harus, jadi talinya itu taruh di bawah, terus diturunkan pelan-pelan orangnya itu sampailah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Coba kan, nggak coba kalau misalnya cuma 3 orang, bisa jadi kakinya kegelantung kayak gitu kan. Ini harus 4 orang. Iya, terus turun, bentar, turun. Harus kayak gitu. Kalau nggak kerja sama mereka teman-teman, bisa saja temannya jatuh di situ. Bisa saja temannya yang lumpuh itu tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi karena mereka kerjasama, mereka kompak, mereka mengasihi teman mereka yang lumpuh, akhirnya temannya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan temannya yang lumpuh itu menjadi sembuh. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari juga pasti kita ya, contohnya kalau di rumah ada kakak dan adik, kalau misalnya ada kakaknya yang kerja, kakaknya lagi nyapu rumah gitu ya, terus adiknya lihat gitu, kerja gitu, nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada kakaknya yang kerja atau mamanya yang kerja, kita harus bantu, kita harus kerja sama. Supaya apa? Ya, supaya pekerjaannya cepat selesai, supaya pekerjaannya menjadi ringan. Coba kalau pekerjaan rumah hanya dikerjakan sama kakak atau hanya dikerjakan sama mama, tidak dibantu sama teman-teman di sini. Apakah itu akan cepat selesai? Tidak. Itu akan lama selesainya. Contohnya juga di sekolah, lagi bermain nih PJOK gitu ya, teman-teman lagi bermain, contohnya lagi main bola gitu ya. Kalau teman-teman nggak arahkan kawan-kawan kalian, nanti kamu penyerang ya, kamu nanti kiper ya, kamu nanti jaga belakang ya. Kalau kita nggak mengarahkan teman-teman kita, bisa saja kita kalah. Bisa saja kita nggak menang ketika kita bermain. Tapi ketika kita mau bermain, contohnya sepak bola ya, bermain apapun itu dalam tim, kalau nggak ada kerjasama, ya tidak akan membuahkan hasil yang baik. Bisa saja ya kalah gitu. Siapa di sini di sekolahnya suka ujian gitu ya, ada ulangan PJOK gitu ya, kalian disuruh berkelompok, tapi teman kelompok kalian nggak bisa diandalkan. Kira-kira kalian bisa menang nggak? Nggak bisa teman-teman. Tapi kalau kalian kerjasama, kalian kompak, kalian bisa mendapat juara. Contohnya tadi, kalau tadi kalian teman-teman lagi bermain game, satunya nggak tahu kemana dia lihat, satunya nggak fokus dia ketika main game, ya bisa saja tadi yang tim laki-laki kalah kan. Tapi karena mereka kerjasama, bagaimana caranya supaya mereka menang. Sama halnya dengan tadi cerita yang sudah kita baca saat ini. Itu dia mengajarkan kita supaya apa? Kita mengasihi orang yang ada di sekeliling kita dan juga mengasihi rekan kerja kita, mengasihi orang di sekeliling kita. Kita harus bekerja sama dengan mereka. Supaya apa? Supaya apa yang kita capai, apa yang kita mau kerjakan boleh tercapai dengan baik. Oke, saat ini kita mau ayat hafalan. Ya, kita mau baca lagi di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24. Ya, kita baca sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oke. 10 ayat 24. Kak Dwi kasih waktu 3 menit dari sekarang.